Oke, jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih proses kreatif dalam menulis itu. Wah, pasti seru nih ya pembahasannya. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama narasumber kita, Kak Muhammad Afnani Alfian, mahasiswa dari Universitas Islam Malang. Selamat datang Kak Dani. Bagaimana kabarnya Kak? Oke, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah kabarnya baik. Selamat bergabung Kak Dani di podcast perdana mahasiswa Hima Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan Amerta. Jadi teman-teman, Kak Dani ini memiliki prestasi-prestasi yang telah dicapai selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Malang. Salah satunya yang terbaru nih Pak, yaitu juara 1 Pilmapres di Unisma. Kemudian mendapatkan pengakuan yaitu peserta magang di alif.id atau Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka periode April hingga Juli 2021 secara daring. Berikut penghargaan yang selama ini telah dicapai. Juga banyak yang terbaru yaitu Lomba Vlog Kreatif Universitas Islam Malang. Jenis penghargaannya yaitu Harapan 1 Vlog Kreatif IKA Unisma. Wah, hebat banget ya Kak Dani ini. Cocok ya buat narasumber podcast kita kali ini. Bener banget Kak, langsung saja kita lanjut sharing-sharing bareng Kak Dani. Oke, boleh kita lanjut yuk. Baik Kak Dani, kita kan mengusung tema proses kreatif dalam menulis nih. Oke. Biasanya menulis sebuah karya, Kak Dani mendapatkan inspirasi dari mana sih? Oke. Ya, sebelumnya terima kasih ya untuk kawan-kawan HMJ PBSI. Nama kabinetnya Amerta ya? Iya. Amerta itu kepanjangan dari apa sih? Amerta itu sebenarnya kosakata sih Kak. Oh, Kalau kosakata. di KBBI Amerta itu artinya abadi. Oh, abadi. Iya. Siap. Menarik sekali sih. Tentunya di tahun 2021 ini banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh HMJ PBSI Unisma dan mungkin salah satunya adalah membuat podcast ini ya. Iya. Dan terima kasih. Mungkin ini episode pertama kali ya. Iya, Episode pertama perdana aku diundang untuk ngisi podcast. Walaupun sebenarnya aku rasa yang di luar sana masih banyak yang lebih berpengalaman, banyak yang lebih paham dari aku. Tapi ya kemarin teman-teman dari HMJ udah mempercayakan untuk ya membincang tentang proses kreatif terutama dalam bidang kepenulisan mungkin. Karena mungkin prestasiku selama ini yang lebih banyak memang dari dunia kepenulisan. Terima kasih atas kesempatannya yang pertama saya ucapkan. Kemudian untuk yang kedua, saya mengucapkan terlebih dahulu mohon maaf semisal ada beberapa kata-kata ataupun kalimat yang nanti tidak pas nih dengan perspektif pendengar ataupun dengan perspektif teman-teman yang menjadi host ataupun pembawa acara ini. Aku mengucapkan mohon maaf. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi berkaitan dengan aku mendapat sumber inspirasi dari mana kira-kira dalam menghasilkan sebuah karya itu. Sebenarnya banyak hal yang menjadikan aku mendapat inspirasi tersebut. Terutama yang paling utama adalah membaca. Tentunya dalam konteks membaca ini aku artikan sebagai konteks yang luas, tidak berkonteks yang sempit. Membaca bukan berarti hanya membaca buku tentunya, tetapi juga membaca dalam narasi yang luas. Seperti kalau kita pernah mengingat firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bacalah. Aku mengartikan konteks membaca di sana sebagai membaca semua hal, bisa membaca lingkungan, membaca kondisi sekitar, yang mana itu memuat menjadi satu kesatuan dalam ranah observasi. Jadi karya-karya yang aku hasilkan selama ini tidak jauh dari keresahan-keresahan yang aku alami. Ya, mulai dari keresahan sosial, keresahan baik dari segi pendidikan, terutama yang paling banyak biasanya digemari oleh teman-teman pemuda saat ini adalah keresahan dalam segi asmara tentunya. Nah, sehingga dari hal tersebut aku mendapat sumber inspirasi. Tentunya hal itu juga ditopang dari buku bacaan. Karena ada pepatah yang mengatakan begini, itu salah satu penulis dari Amerika Selatan, Virginia Woolf, itu pernah menyatakan begini: seseorang yang menulis pasti akan membaca. Karena tidak mungkin dan mustahil orang itu menulis tanpa disadari dengan membaca. Mungkin ada 3 hal yang dapat disimpulkan dari sumber inspirasi ini. Yang pertama, sumber inspirasiku dari membaca buku, membaca teks. Yang kedua, membaca dari konteks yang sangat luas. Dan yang ketiga, dari segi observasi.
Mungkin itu. Selanjutnya apa nih teman-teman? Jadi intinya gini ya Kak, membaca itu apa ya, sumber dari apa yang ingin kita tulis, terus itu inspirasi itu datangnya dari membaca. Iya, betul sekali. Ya, intinya membaca itu penting. Tidak hanya membaca buku, tapi membaca lingkungan sekitar kita, entah itu fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, keresahan-keresahan yang mungkin kita lihat atau kita rasakan saat pertama kita terjun atau observasi gitu. Mungkin ada keresahan-keresahan itu juga bisa dijadikan inspirasi dalam menulis seperti itu ya. Benar sekali. Oke. Selanjutnya mungkin selama ini apa saja sih karya yang sudah dibuat oleh Kak Dani? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang tidak kalah menantangnya ya. Berarti ini saya kembali mengingat juga karya saya yang udah pernah dibuat. Pada awal semester 1 itu aku pernah berusaha untuk menulis kumpulan puisi. Tetapi tentu karena itu masih semester 1 dan sangat newbie sekali, akhirnya aku menyatakan itu bukan karya. Karena aku anggap itu udah terhapus ya, itu kumpulan puisi, tapi sebenarnya tidak layak banget untuk dibaca, sehingga aku tidak berani untuk mempublish. Sehingga kemudian pada semester 3 menjelang ke-4 itu aku menghasilkan sebuah buku kumpulan esai berjudul Idealisme Telur Setengah Matang. Nah, pada semester 5 itu aku pernah menulis untuk mata kuliah kewirausahaan bahasa. Ini aku kebetulan satu kelas ini sama Mbak Lutfi. Itu judulnya Dunia Magis Diana. Yang sebenarnya itu aku tidak niatkan untuk ditulis secara serius. Bahkan untuk nilai kewirausahaannya itu B. Tetapi puji Tuhan ya, bersyukurnya alhamdulillahnya justru malah diminati penerbit gitu. Dan buku itu diminati penerbit sehingga aku mendapatkan fee dari penerbit. Itu juga diterbitkan oleh Intrans Publishing namanya pada tahun 2020 menjelang 2021 kemarin. Nah, pada semester sekarang, semester 6 menuju 7 ini aku sedang on landing bikin project ya lumayan gede lah, lumayan niat lah istilahnya ya, dengan beberapa kawan yang juga bergerak di dunia kesenian, khususnya di seni lukis. Aku lagi landing untuk menulis esai sekaligus puisi. Jadi semacam bundling ya. Nanti yang membeli karya esaiku sekaligus dapat puisi dan beberapa hasil yang lain seperti tote bag. Sekarang lagi zaman ngetrennya tote bag tentunya. Terus kayak apa itu, wadah untuk minum itu dan segala macamnya nanti. Tapi masih on landing. Doakan saja teman-teman semua, semoga bisa segera terbit, semoga bisa segera rampung. Soalnya itu aku mengerjakannya esai itu mulai dari semester 4, 5, 6 baru selesai. Mau ke 7 ini. Emang kalau berkarya itu agak lama sih prosesnya. Emang harus sabar. Nah, itu dari segi karya tulis ya. Ini juga karya lain atau gimana? Karya tulis ya, mungkin fokus di tulis ya. Iya, kita fokusnya ke karya tulis. Tapi ada juga sih satu hal yang menjadi karya tulis sekaligus juga hak kekayaan intelektual. Namanya itu Haki. Itu ditulis bersama Kahim kita, Mukti Irawan, dan juga tim saya dari kelas C itu Mbak Komariah. Itu tentang kartu rempah, dan itu masuk di ranah tulis sekaligus ranah pengabdian ke masyarakat dan juga ranah kreativitas mahasiswa. Itu sih. Ya, banyak sekali ya karya yang dihasilkan oleh Kak Dani ini, dan itu sangat menarik sekali. Untuk teman-teman nanti bolehlah kita membaca dari karya-karyanya Mas Dani. Dan itu nggak terlepas dari pertanyaan kita yang pertama tadi, dari mana sih inspirasinya Kak Dani dalam menulis itu? Ya tentunya dari membaca itu tadi. Benar nggak sih? Benar kan? Oke. Untuk selanjutnya mungkin aku ingin bertanya nih Mas, saat ini Mas Dani sendiri lebih fokus pada pembuatan karya apa sih? Oke, siap, terima kasih. Ini agak sulit ya pertanyaan fokus ini. Soalnya saya anggap sebagai saya seorang penulis pemula pada intinya, dan masih dalam proses yang tentunya sangat panjang ya. Untuk ke depan ini pastinya akan sangat banyak hal masih. Kalau ditanyakan fokus, saya rasa memang cukup sulit untuk menjawab. Ini pertanyaan yang hardness lah bagi aku. Tapi kalau memang benar-benar ditanyakan, aku awalnya itu fokus pada puisi sebenarnya. Karena aku mulai menulis puisi itu sejak kelas 2 SLTA. Aku mulai mencintai puisi sejak kelas 2 SLTA. Itu mulai membaca karya-karyanya Sapardi. Tetapi jauh sebelum itu, aku memang sudah tertarik dalam
kepenulisan novel. Cuma aku rasa menulis novel ini sangat kompleks. Harus mempersiapkan banyak hal. Bahkan dalam tugas Pak Badri untuk mata kuliah penulisan kreatif, aku juga gagal menyelesaikan, hanya selesai sekitar 40 sampai 50 lembar doang. Akhirnya saat ini aku memutuskan untuk fokus di esai, tapi bukan esai ilmiah, tetapi esai sastra. Jadi menyikapi dunia kesusastraan dalam bentuk kata-kata narasi gitu. Seperti contohnya salah satu karyaku yang sempat kemarin di post teman-teman cukup banyak itu Binatang Menjelma Karya Sastra gitu. Jadi aku observasi dari banyaknya buku yang ada di kamarku ini, aku lihat loh kok ternyata judul buku yang ada di kamar ini banyak yang menceritakan tentang binatang ya. Akhirnya aku munculkan ide, oh ada beberapa karya sastra yang kemudian bercerita tentang binatang. Akhirnya aku tulislah sebuah esai sastra itu berjudul Binatang Menjelma Karya Sastra itu. Karena setelah aku mendalami cukup dalam, ada kesulitan-kesulitan tersendiri dari setiap penulisan karya itu, terutama puisi. Setelah aku mendalami cukup dalam, ternyata karya yang paling sulit ditulis itu adalah puisi justru. Entah aku nggak tahu mengapa. Kalau mengingat karya katanya Mas Rosi Kembara, salah satu temanku yang sering, bukan teman sih, senior, dia berkata begini, puisi itu adalah karya sastra yang aneh, semakin dia dipelajari bukan semakin mudah tetapi semakin sulit katanya. Jadi aku memutuskan untuk di esai. Ya, jadi yang awalnya fokus sejak SMA di puisi, kemudian akhirnya menjadi esai kesusastraan yang inspirasinya dari buku-buku yang berada di kosnya Kak Dani nih ya. Berjudul sangat banyak sekali ini ya buku-bukunya Mas Dani. Tidak hanya satu rak loh ini. Ternyata ini yang menginspirasi Mas Dani dalam menulis karya. Iya. Kemudian nih dalam karya esai kesusastraan tadi yang Kak Dani buat saat ini, apakah ada yang dirasa sulit sih dalam proses pembuatannya, Kak? Kalau dalam proses pembuatannya seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling sulit kalau saat ini sih sebenarnya puisi. Tapi yang jauh lebih sulit sebenarnya bagi saya itu novel. Cuma kalau novel suatu saat nanti aku yakin masih bisa menulis dengan utuh. Nah, tetapi kalau puisi ini formulanya ini sulit ditemukan gitu. Karena kenapa? Ketika aku membuat puisi, itu aku merasa masih sama dengan karya orang lain gitu. Masih tidak mempunyai ciri khas. Sehingga di sanalah aku merasa kesulitan dalam membuat puisi itu. Kalau seperti pengungkapannya dengan seperti itu, Jokpin kemudian mempunyai ciri khas yang jenaka, Hasan Aspahani dengan gayanya yang cukup naratif, ataupun Ki Agus Sunyoto dengan salah satu penyair celurit Madura itu dengan pengungkapannya yang khas dengan kearifan lokalnya, aku masih belum menemukan ciri khas di sana gitu. Jadi bagiku yang paling sulit yang pertama nih aku urut puisi, kemudian yang kedua novel, yang ketiga baru cerpen, yang paling mudah aku tuliskan sejauh ini si esai kesusastraan. Kenapa aku katakan cerpen? Karena aku jarang banget tulis cerpen, sulit, gak punya ide cerita aja gitu. Kayak gitu. Baik Kak. Dari kesulitan tadi berarti yang paling sulit itu menemukan ciri khas dari puisi yang Kakak buat sendiri gitu ya. Dari kesulitan misalnya novel nih Kak, kalau novel itu seperti apa sih kesulitannya dari Kakak sendiri? Apakah sama menemukan sebuah ciri khas gitu Kak? Iya. Kalau novel nih suatu karya sastra yang kompleks kan ya. Dia biasanya terdiri dari banyak konflik, kemudian terdiri dari banyaknya rangkaian cerita, terdiri dari banyaknya rangkaian tokoh, terdiri dari banyaknya ide cerita. Nah, untuk menskripted ataupun membuat narasi yang panjang seperti itu sangat mempersulit bagi saya. Karena harus membuat kerangka tulisan namanya. Kerangka tulisan yang aku buat dari sekian bab itu hanya mampu tertuang, satu bab itu paling hanya 2 sampai 3.000 kata gitu. Dan itu tidak cukup untuk dikatakan novel gitu. Novel paling tidak minimal lah terdiri dari 200 sampai 300 halaman, sedangkan punya aku masih terlalu sedikit gitu. Bisa jadi bacaanku masih kurang banyak dan otakku bisa jadi masih belum matang untuk menulis novel gitu. Lagi-lagi aku mengutip katanya Virginia Woolf.
Sebenarnya yang benar adalah seseorang ketika bercita-cita menjadi penulis, ketika kita hendak menulis kreatif, sebaiknya tidak menerbitkan buku sebelum umur 30 tahun katanya. Jadi mungkin masih menunggu umur itu sehingga nanti aku bisa menulis novel gitu. Jadi untuk menscripted, jadi untuk membuat rangkaian cerita dan untuk membuat alur yang panjang itu masih belum mampu. Seperti itu. Wah, jadi emang kesulitannya untuk menyusunnya itu ya Kak, yang sangat banyak di novel. Kemudian dari berbagai karya-karyanya Kak Dani ini, bagaimana sih cara membagikannya? Entah itu dari teknologi digital ataupun menerbitkan melalui buku-buku. Oke. Itu aku pakai semua sih, mulai dari menerbitkan secara digital dan menerbitkan melalui buku. Namun untuk dalam kategori menerbitkan melalui buku ini masih belum pernah aku pasarkan secara masif, masih belum pernah aku perjualbelikan. Ini baru mau akan mencoba untuk karya yang aku anggap benar-benar aku persiapkan ini. Nah, untuk sejauh ini masih melalui digital, biasanya melalui media-media massa. Pernah juga beberapa kali tulisanku terbit di media cetak, tetapi masih di skala lokal lah. Kalau yang skala nasional kebanyakan media daring, media online, seperti di alif.id. Kalau sekarang aku lagi magang kan di alif.id. Itu salah satu website yang memang membahas tentang kebudayaan, kesusastraan, dan juga kearifan lokal. Kemudian kalau yang khusus karya sastra itu di takanta.id. Kemudian pernah juga tulisanku nangkring kalau esai itu di koran Radar Madura, kemudian Radar Malang juga pernah, Radar Banyuwangi juga pernah, Radar Bromo juga pernah 1 kali. Nah, kalau untuk yang cetak, aku pernah mencetak 1 kali itu di Kali Pustaka. Nah, untuk yang dikontrak secara langsung oleh penerbitnya itu yang pernah itu di Intrans Publishing di Malang sini. Untuk yang skala bener-bener aku perjualbelikan itu masih belum sampai ke tahap itu sih. Jadi karya-karyanya Kak Dani ini lebih banyak dibagikan melalui digital. Oke. Mungkin bisa lah ya nanti teman-teman dari Maprodi atau teman-teman yang lainnya yang sedang mendengarkan podcast kita kali ini bisa nanti membaca karya-karyanya Kak Dani yang sudah dibagikan di melalui digital gitu ya. Mungkin ya Kak Tito ya. Sekali Kak. Kemudian menurut pandangan Kak Dani nih, pentingkah media sosial untuk membagikan hasil karya yang dibuat dan bagaimana caranya untuk membuat karya yang dibagikan menarik perhatian para penikmat atau pembaca? Oke. Aku mau disclaimer dulu untuk media sosial dan media massa ini bagiku cukup berbeda ya. Karena sejauh ini aku tidak banyak mempublikasikan kalau karyaku di Instagram, terutama puisi. Aku gak berani mempublikasikan di Instagram. Karena kenapa? Di komunitasku itu udah 4-5 kali terjadi yang namanya plagiat. Dan plagiatnya itu plagiat penuh. Dan aku gitu untuk karyaku takut diplagiat, sehingga kalau media sosial aku sedikit menghindari. Terutama pernah sih waktu itu aku mencoba untuk aktif di Twitter dengan membuat quote-quote pendek itu, akhirnya aku gak berminat lagi. Takutnya apa? Ada copyright ide, ada plagiat ide, sehingga aku simpan saja. Nah, yang lebih baik memang di media massa. Nah, untuk pertanyaannya, untuk membagikannya itu untuk di media massa, memang yang pertama kita harus paham karakter media yang kita tuju. Misalnya kita mau menuju ke media nasional, sekelas basa-basi, buruan.co, bacapetra.co, itu kita harus memahami karakter puisi seperti apa yang memang akan dimuat oleh editor, kemudian esai seperti apa yang memang akan dimuat oleh editor, dan cerpen seperti apa yang akan dimuat oleh editor. Dari mana kita tahu karakter itu? Dari sering membaca tentunya. Balik lagi ke pertanyaan pertama ya. Balik lagi ke pertanyaan pertama bahwa dari membaca. Nah, untuk menarik peminat sebenarnya itu tergantung karya yang kita hasilkan. Kita tidak bisa memaksa pembaca tentunya. Karena ketika tulisan sudah lahir, di sanalah kita lepas tanggung jawab. Di sanalah yang berhak bertanggung jawab terhadap tulisan itu ya pembaca. Entah karya kita disuka, entah karya kita dicaci, entah karya kita dibuang, ataupun seperti apa. Tugas kita hanyalah
menghasilkan karya yang selanjutnya gitu. Ya, entah itu Kalau diterima atau iya, benar. enggak, itu Benar urusan sih. mereka kan ya. Aku let it flow sih. Kalau masalah karya ya udah biarin aja. Misalnya nggak disuka, misalnya nggak dimuat, ya udah. Bahkan kalau dihitung-hitung yang dimuat dengan yang nggak dimuat itu lebih banyak yang nggak dimuat justru gitu. Iya. Dan itu bagian dari proses sih. Proses kan emang nggak bisa sehari 2 hari. Dan yang bikin lucu dari berkarya itu adalah ketika kita membaca tulisan kita di semester 1 loh ya, nggak begitu jauh. Ketika dibaca saat ini itu lucu. Apalagi membaca tulisan kita ketika SMA. Sumpah aku ketawa sendiri. Apakah aku Iya, pernah benar sekali, itu. menghasilkan karya ini gitu? Kayak yang apakah ini sepertinya ini bukan aku gitu. Kayak yang lucu aja gitu. Terus kemudian tadi Bagaimana caranya? Oh, caranya ya? Iya, untuk membuat Oke. karya yang diberikan itu menarik gitu. Untuk membuat karya kita menarik, ya balik lagi sih ke pertanyaan yang pertama, nggak ada yang bisa dilakukan selain kita belajar membaca. Iya. Kemudian aku sedikit berbagi pengalaman juga kan. Kebetulan aku ngisi Pensus ya di angkatan semester berapa? Semester 2 ya. Iya. Di semester 4 itu ada mata kuliah praktik jurnalistik. Kira aku ngisi Pensus buat bantu Bunda Lulu sama Bu Ambar. Di sana aku ngisi tentang mata kuliah jurnalistik kan. Tiap hari Minggu itu ada beberapa teman-teman ikut, sekitar 10 sampai 11 orang itu semester 4. Nah, di sana aku juga membagikan tips yang sama dengan di podcast ini. Memang langkah-langkah yang utama dan yang paling pertama dari kita untuk belajar menulis adalah berani untuk menulis dulu gitu. Setelah kita udah mulai nih berani untuk membaca, berani observasi, ya pertama adalah memulai menulis gitu. Gak ada hal yang bisa dipersalahkan lagi selain ketakutan kita untuk menulis itu sendiri gitu. Kalau kita pertama kali udah aku takut nih karya aku jelek nanti dibaca orang, aku takut nih gak ada penikmat yang mau baca aku, nah, itu salah. Tapi kalau kita udah berani memulai dulu, kemudian nanti kita dari hasil yang pertama itu merasakan kurang baik, evaluasi, membaca lagi, baru akan menghasilkan karya yang benar-benar perfect gitu. Gak bisa kalau pertama kita berkarya langsung perfect, memang gak mungkin, bahkan gak bisa gitu. Itu sih. Baik Kak, jadi dari baik Kak Dani, jadinya di media sosial itu mungkin banyak negatifnya karena plagiasi ya Kak Iya, ya. benar. Jadi mungkin bagi teman-teman sekalian nanti yang ingin membagikan karya tulisnya bisa melalui media massa dan media cetak gitu ya Kak. Karena kan sekarang kita juga pasti lihat ya, sekarang banyak sekali yang di TikTok aja itu banyak yang repost dari Instagram, Twitter, kemudian ya pokok kadang Pinterest juga itu kan. Iya Kak. Iya, itulah garing. Satu kata terakhir Kak. Oh boleh Kak, disampaikan satu kata terakhir nih di podcast perdana kami. Oke. Sebagai penutup, aku menyampaikan bahwa dalam berkarya dan berproses kreatif dalam menulis, kita jangan takut. Intinya jangan takut terlebih dahulu. Jangan takut dalam menulis, jangan takut salah karena takut itu salah. Nah, untuk memulai dalam menulis adalah dengan keberanian, bukan dengan perspektif yang aneh-aneh dan ketakutan, takut dibaca orang, takut karya kita jelek, ataupun takut kurang mapan. Tidak ada karya yang perfect jika dimulai dengan keberanian. Pasti akan menghasilkan sesuatu yang perfect. Itu saja sih dari saya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast saya, sudah menyampaikan beberapa narasi-narasi yang mungkin cukup panjang dari saya. Keren sekali ya, ini Kak Dani ini sangat menginspirasi kita semua dengan karya-karyanya yang sudah dibuat itu. Dan disebarkan melalui media massa dimanapun. Intinya tadi dari podcast ini selalu membaca dan beranilah untuk menulis, jangan takut untuk menulis dan menyebarkan di media massa. Kemudian selalu melihat lingkungan sekitar dan mengobservasi keadaan-keadaan sosial, politik maupun romantis.